Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang sistem-sistem pembelajaran alamiah yang beranggotakan Putri Kamalia NPM 218, Nadia Sabrina NPM 234, Muhammad Fauzan NPM 242, dan Zulkarnain NPM 256. Sistem pembelajaran alamiah otak. Belahan otak kiri dan kanan itu berperilaku secara terpisah. Nah, belahan otak kanan itu dominan untuk tugas visual, konstruksional, tidak semua emosi, dan kedua, belahan otak tidak simetris dalam cara mereka memproses emosi. Belahan otak kanan itu cenderung pada proses holistik, sedangkan belahan otak kiri cenderung pada proses analitik. Dan keduanya mengendalikan pada proses mental yang berbeda serta mempunyai cara kerja yang berbeda juga. Sistem otak tertentu berfungsi pada salah satu atau kedua belahan otak itu bergantung pada kondisi pertumbuhan dan perkembangan otak secara keseluruhan. Sebagai contoh, misalnya pada bahasa biasanya kan bekerja pada fungsi otak sebelah kiri. Nah, namun biasanya itu ada beberapa orang yang fungsi bahasanya itu diproses pada belahan otak kanan. Itu karena gagalnya otak kiri untuk mendukung perkembangan suatu bahasa. Nah, hal yang harus dilakukan para pendidik adalah menyisipkan kegiatan secara visual spesial seperti menggambar dan kegiatan fisik aktif ke dalam pembelajaran yang secara tradisional itu terbatasi pada proses mental, linguistik, dan matematik. Sistem pembelajaran emosional. Sistem pembelajaran emosional itu sering disebut dengan SEL atau Social Emotional Learning, adalah proses pembelajaran di mana belajar untuk mengelola emosi, peduli dengan sesama, bertanggung jawab, membuat keputusan yang baik, serta menghindari perilaku yang negatif. Pendidikan sosial dan emosional ini juga berfungsi untuk mengajarkan pada anak untuk menjadi pribadi atau individu yang sadar akan dirinya sendiri dan sadar terhadap sosial di sekitarnya. Yang diharapkan anak mampu membuat keputusan yang kompeten dan bertanggung jawab. Pembelajaran sosial dan emosi juga sangat berpengaruh pada orang lain dan lingkungan, bahkan dirinya sendiri. Pengembangan aspek ini didapat dari pembelajaran sosial emosional yang dimana itu adalah proses untuk mengembangkan sikap, nilai-nilai, dan keterampilan yang diperlukan sebagai modal untuk anak dalam berinteraksi dengan lingkungannya, yang sebagai awal dari penanaman pendidikan karakter pada anak. Ada 5 kunci pengembangan dalam aspek sosial emosional anak, yaitu yang pertama ada self-awareness, yaitu kemampuan untuk mengenali secara tepat emosi dan pikiran seseorang dan pengaruhnya terhadap perilakunya. Yang kedua ada self-management, yaitu kemampuan untuk mengatur emosi orang lain, pikiran orang lain, dan perilaku efektif dalam situasi yang berbeda. Yang ketiga ada social awareness, yaitu kemampuan untuk memahami etika untuk perilaku yang semestinya. Yang keempat ada responsible decision making, yaitu kemampuan untuk membuat atau mengambil keputusan secara konstruktif serta interaksi sosial yang didasarkan pertimbangan standar masalah, keamanan, norma-norma sosial, dan konsekuensi nyata dari berbagai tindakan yang telah dilakukannya. Dan terakhir yang kelima ada relationship skill, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang bermanfaat secara berkelompok atau dengan individu yang beragam. Sistem pembelajaran sosial sangat terkait dengan sistem lingkungan belajar peserta didik, karena sistem sosial berfokus pada interaksi dengan orang lain atau pengalaman interpersonal. Hubungan fasilitator atau guru dengan pembelajar atau peserta didik merupakan hal yang sangat penting untuk terwujudnya kondisi belajar yang mengoptimalkan potensi peserta didik. Sebagai seorang guru atau fasilitator, tanggung jawab utama kita adalah memberikan iklim psikologis
dan fisik yang positif sehingga dapat mengorkestrasikan pembelajaran yang merupakan bagian utama dari pengembangan iklim emosional, intelektual, dan emosional. Kecenderungan alamiah sistem pembelajaran sosial adalah hasrat untuk menjadi bagian dari kelompok, untuk dihormati, dan untuk mendapatkan perhatian dari yang lain. Kebutuhan sosial siswa inilah yang mengharuskan pendidik untuk mengelola tempat guru dan murid bisa bekerja sama dalam tugas pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di dalam komunitas belajar. Guru dan murid hendaknya memiliki relasi seperti keluarga, yang dimaksudkan guru mengerti keadaan siswa atau teposliro, dan peserta didik dapat merasakan cinta dari guru dengan berbagai penghargaan yang diberikan guru atas prestasi siswa. Dalam keadaan demikian, guru berkolaborasi dengan siswa sebagai mitra setara dalam petualang memecahkan masalah. Alih-alih sebagai kuda informasi yang menyimpan dan mengembangkan jawaban atas semua masalah, dengan keadaan seperti ini, maka sistem sosial otak akan belajar berkontribusi terhadap pengambilan keputusan nyata oleh orang-orang lintas usia, guru dengan murid, ras, budaya, etnis, kemampuan intelektual, dan kecakapan akademis. Sekaligus mereka peserta didik belajar memandang perbedaan sebagai suatu kelebihan di antara mereka. Disinilah akan terlihat suatu nilai bahwa peran guru sangat penting dalam meningkatkan toleransi dan pemahaman akan perbedaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu sistem pembelajaran kognitif. Sepanjang sejarah, sistem pembelajaran kognitif itu yaitu paling banyak menerima perkataan karena sistem itu berhubungan dengan yaitu membaca, menulis, berhitung, dan semua aspek lain dalam perkembangan kecakapan akademis. Bahkan kebanyakan standar untuk pembelajaran siswa termasuk tes yang mengukur pembelajaran berfokus pada hasil pembelajaran kognitif. Namun, tanpa perhatian terhadap sistem-sistem lainnya, siswa tidak akan mampu meraih potensi maksimal mereka. Materi yang selanjutnya adalah sistem pembelajaran fisik. Sistem pembelajaran fisik merupakan aktivitas bagi setiap peserta didik yang dilakukan melalui berbagai kegiatan secara nyata dan dilakukan secara langsung. Pembelajaran fisik merupakan prinsip atau asas yang sangat penting dalam interaksi sebuah pembelajaran. Hal ini disebabkan karena pembelajaran adalah berbuat untuk mengubah tingkah laku melalui suatu kegiatan. Materi yang terakhir yaitu sistem pembelajaran refleksi. Pada sistem pembelajaran ini, setiap peserta didik diberikan kesempatan untuk berpikir secara reflektif terhadap fenomena dari setiap bidang yang telah dikaji. Menurut Harrington tahun 1996, setiap reflektif memiliki 3 komponen utama, yaitu yang pertama open mindset atau keterbukaan, yang kedua responsibility atau sebuah tanggung jawab, sebagai sikap moral dan komitmen profesional berkenaan dengan dampak pembelajaran pada pembelajar, pembelajaran, dan orang lain. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu wholeheartedness atau sebuah kesungguhan. Dalam hal ini kita harus memiliki rasa sungguh-sungguh dalam bertindak atau melaksanakan sesuatu. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.